Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slaidia Maharani dari kelas 10 reguler 4. Saya akan mengerjakan soal remedial PSTS Matematika semester 2. Saya akan mengerjakan dan menjelaskan sebanyak 9 soal. Soal yang pertama saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu seorang pengusaha roti akan membuat roti. Roti jenis 1 membutuhkan 20 gram tepung dan 10 gram mentega. Sedangkan roti jenis 2 membutuhkan 15 gram tepung dan 10 gram mentega. Bahan yang tersedia adalah 5 kg tepung dan mentega 4 kg. Jika X menyatakan banyaknya roti jenis 1 dan Y menyatakan banyaknya roti jenis 2, model matematika persoalan tersebut adalah, yang pertama, kita ubah dulu 5 kg ke gram. 5 kg sama dengan 5.000 gram. Ini adalah tepung ya. Lalu 4 kg sama dengan 4.000 gram. Dan ini adalah mentega. Kemudian kita tuliskan untuk roti 1 yaitu 20 gram tepung dan 10 gram mentega. Untuk roti 2, 15 gram tepung dan 10 gram mentega. Maka untuk roti 1 adalah X dan roti 2 adalah Y. Selanjutnya, karena persediaan tepungnya adalah 5.000 gram, maka tidak akan lebih dari 5.000 gram. Maka diperoleh 20X ditambah 15Y kecil atau sama dengan 5.000 dapat kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5, maka diperoleh 4X tambah 3Y kecil atau sama dengan 1.000. Selanjutnya, untuk menteganya, yaitu 10X ditambah 10Y kecil atau sama dengan 4.000. Karena menteganya adalah diperoleh 4.000 gram, sehingga tidak akan lebih dari 4.000 gram, maka kita menggunakan tanda kecil atau sama dengan 4.000 gram. Maka sama-sama kita bagi 10, dan diperoleh X ditambah Y kecil sama dengan 400. Kemudian karena X menyatakan banyaknya jenis roti 1 dan Y menyatakan banyaknya jenis roti 2, maka roti 1 dan roti 2 tidak mungkin nilainya negatif, sehingga dapat kita tuliskan X-nya besar sama dengan X-nya besar sama dengan 0 dan Y-nya besar sama dengan 0. Maka diperoleh model matematika pada nomor 2 ini adalah jawabannya yang B. Jika kita terdapat soal seperti ini, maka kita dapat menyelesaikannya dengan mengetahui mana garis nomor 1 dan mana persamaan garis yang nomor 2. Caranya adalah dengan menguji salah satu titik yang melalui salah satu garis. Misalkan kita ambil titik nomor 3 yang melalui garis nomor 1. Ini. Jadi masukkan 0,3 ke dalam salah satu persamaan yang ada di pilihan jawaban. Misalkan kita ambil yang ini, 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Kenapa jadi sama dengan? Karena kita mau menguji titik yang melalui garis ini. Jadi tandanya harus jadi sama dengan. Lalu kita masukkan, kita dapatkan 3 dikali 0 ditambah 4 dikali 3 sama dengan 12. Kita dapatkan 12 sama dengan 12. Ini adalah pernyataan yang benar. Maka titik 0,3 berada di garis nomor 1, yaitu 3X tambah 4Y sama dengan 12. Lalu karena ini ketidakpersamaan, kita membutuhkan satu titik uji untuk menentukan daerah yang benar. Misalkan kita ambil titik 0,0 untuk mempermudah perhitungan saja. 0,0 kita masukkan ke pertidakasamaannya. 0 ditambah 0 kita bandingkan dengan 12, lalu kita dapatkan 0 banding 12 dibandingkan dengan 12, dan hasilnya adalah kurang dari sama dengan. Jadi nomor 1 pertidaksamaan itu adalah 3X plus 4Y lebih dari 12. Lalu untuk nomor 2 persamaannya adalah 3X ditambah
Y sama dengan 6. Kemudian kita masukkan titik 0,0. Kita ujikan ke persamaannya. Kita dapatkan 0 ditambah 0 dibandingkan dengan 6. Maka 0 dibandingkan dengan 6 hasilnya adalah kurang dari sama dengan. Jadi pertidaksamannya menjadi 3x ditambah y kurang dari sama dengan 6. Karena ini merupakan garis yang tidak putus-putus, jadi pertidaksamaannya ada pada sama dengannya. Kemudian karena daerah yang diarsir berada di sebelah kanan sumbu y, maka pertidaksamaan yang ketiga adalah x lebih besar dari sama dengan 0. Dan daerah yang diarsir berada di atas sumbu x. Maka pertidaksamaannya adalah y lebih besar dari sama dengan 0. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jawaban yang tepat itu adalah yang A. Adalah ini. Oke, soal yang ketiga itu dari nomor 6. Jadi soalnya itu adalah Anis akan membeli mangga dan apel. Jumlah buah yang dibeli paling sedikit 12 buah. Mangga yang dibeli paling banyak 6 buah. Harga mangga 2.000 per buah dan apel 4.000 per buah. Ia mempunyai 20.000. Jika ia membeli X mangga dan Y apel, maka sistem pertidaksamaan yang sesuai adalah, jadi kita permisalkan. Misal X sama dengan jumlah mangga, Y sama dengan jumlah apel. Yang pertama, karena jumlah buah yang dibeli paling sedikit 12 buah, maka X plus Y lebih dari sama dengan 12. Yang kedua, karena mangga yang dibeli paling banyak 6 buah, maka X kurang dari sama dengan 6. Yang ketiga, dari segi harga, yaitu pembeliannya tidak dapat melebihi dari 20.000. Maka X mangga dikalikan dengan harganya 2.000 per buah, ditambah Y apel dikalikan dengan harganya yaitu 4.000 per buah, kurang dari sama dengan 20.000. 2.000X ditambah 4.000 Y, kurang dari sama dengan 20.000. X tambah 2Y kurang dari sama dengan 10. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pertidaksamaan yang sesuai itu jawabannya adalah yang B. Oke, soal yang keempat, saya mengerjakan nomor 9 dengan soal seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Tablet jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak tersebut memerlukan 25 vitamin A dan 5 unit vitamin B. Tentukan model matematika dari permasalahan di atas. Oke, langsung saja kita buat menjadi X dan Y. Lima dikali X ditambah 10 kali Y dan seterusnya. Di soal dikatakan dalam sehari anak tersebut 25 vitamin A dan 5 unit vitamin B. Kalau ini tidak boleh lebih sedikit sehingga mesti lebih besar. Maka tandanya lebih besar sama dengan. Setelah itu yang ini semuanya kita bagi menjadi 5. Kita bagi dengan 5 kedua ruas, maka jawabannya adalah yang A. Oke, soal yang kelima saya memilih nomor 22 yaitu tentang materi SPL TV. Soalnya diketahui X plus Y plus 2Z sama dengan 2, 3Y min 4Z sama dengan min 5, 6Z sama dengan 3. Dan ditanya tentukan nilai X dikurangin Y. Kita selesaikan soal ini dengan metode substitusi. Pertama, kita gunakan persamaan 3 menjadi 6Z sama dengan 3. Setelah itu, Z-nya 3 per 6 atau 1 per 2. Setelah memperoleh nilai Z, kita dapat mencari nilai Y dengan persamaan kedua. Jadi, 3Y dikurangi 4 dikali 1 per 2 sama dengan min 5. Jadi, 3Y karena min 4 dikali 1 per 2, jadi hasilnya min 2 sama dengan min 5. Lalu, 3Y sama dengan min 2 ini pindah ruas, jadinya pindah ke kanan, min 5 jadi plus 2. 3Y sama dengan min 5 ditambah 2 sama dengan min 3. Y sama dengan
min 3 per koefisien itu kan 3. Jadinya min 3 per 3 sama dengan 1. Sama dengan min 1. Selanjutnya setelah memperoleh nilai Y, kita gunakan persamaan pertama untuk memperoleh nilai X. Jadi, ini untuk X plus min 1 ditambah 2 dikali 1 per 2 sama dengan 2. Jadi, X dikurangi min 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dikurangi min 1 ditambah 1 sama dengan 2. X-nya sama dengan 2. Dan yang ditanya adalah nilai X dikurangi Y. Jadi, karena sudah diketahui nilai Y-nya min 1 dan nilai X-nya sama dengan 2, jadi X dikurangi Y sama dengan X-nya 2 dikurang Y-nya min 1. Karena min ketemu min jadinya plus, hasilnya jadi 3. Dan jawabannya adalah 3 yang A. Oke, soal selanjutnya, soal ke-6. Saya memilih nomor 24, yaitu dengan pertanyaan diketahui 3X tambah 2Y min Z sama dengan min 3. Lalu persamaan yang kedua, 5Y dikurangin 2Z sama dengan 2, sama min 3, 5Z sama dengan 20. Dan yang ditanya tentukan nilai X-nya. Jadi yang pertama-tama, ini tuh kita bisa menyelesaikan dengan cara substitusi. Yang pertama, kita cari dulu nilai Z-nya. Z sama dengan 20 dikurangin 5 sama dengan 4. Nilai Z-nya ini sudah ketemu, yaitu 4. Lalu yang kedua, kita bisa mensubstitusikan Z ini ke persamaan yang kedua, yaitu nilai Y-nya. Yaitu 5Y dikurang 2 dikali Z, Z-nya adalah 4, sama dengan 2, 5Y dikurangin 2 dikali 4 sama dengan 8, hasilnya sama dengan, yaitu sama dengan 2, lalu 5Y sama dengan 2 ditambah 8 ini pindah ruas ke kanan, jadinya positif, ditambah 8, Y sama dengan 10, yaitu hasil dari 2 ditambah 8 per koefisien Y adalah 5, jadinya 10 per 5, dan hasilnya adalah 2 pada nilai Y. Sekarang kita mencari, mensubstitusikan ke nilai X. Jadi nilai X-nya adalah 3X ditambah 2Y, Y-nya adalah 2, dikurangin Z, Z-nya adalah 4, sama dengan min 3, 3X ditambah 4, dikurangin 4, sama dengan min 3, 3X sama dengan min 3, X sama dengan min 3, koefisien X tadi adalah 3, jadi min 3 per 3 sama dengan min 1. Dan hasilnya adalah min 1, yaitu C. Oke, soal selanjutnya yaitu soal ke-7, yaitu saya memilih nomor 25 dengan pertanyaan nilai Y yang memenuhi SPLTV. Persamaan 1 yaitu X min 3Y tambah 2Z sama dengan 9. Persamaan 2 yaitu 2X plus 4Y min 3Z sama dengan min 9. Dan persamaan 3 yaitu 3X min 2Y plus 5Z sama dengan 12. Oke, kita akan menyelesaikan dengan cara eliminasi dan substitusi dengan menghilangkan salah satu variabelnya. Oke, di sini yang pertama, saya akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 yaitu X min 3Y plus 2Z sama dengan 9. Persamaan 2, 2X plus 4Y min 3Z sama dengan min 9. Dan saya akan menghilangkan si X-nya ini atau mengeliminasi X-nya. Jadi koefisiennya harus disamakan, yaitu ini yang persamaan 1 dikalikan 2, persamaan 2 dikali 1. Oke, selanjutnya tinggal dikali aja. X dikali 2 sama dengan 2X min 3Y dikali 2 sama dengan min 6Y. 2Z dikali 2 sama dengan 4Z plus 4Z. 9 dikali 2 sama dengan 18. Selanjutnya yang bawahnya sama, kali 1, jadi 2X plus 4Y min 3Z sama dengan min 9. Lalu ini tinggal dikurangin aja. 18 dikurangin min 9, hasilnya berapa? Min 27 ya. Di sini juga dari awal dulu, 2X dikurangi 2X ini udah kosong, udah habis. Lalu min 6Y dikurang 4Y sama dengan 10Y. Lalu 4Z dikurang min 3Z itu jadinya plus 7Z karena min temen sama dengan plus. Oke, lanjut. Sekarang mengeliminasi persamaan 1 dengan persamaan 3. Persamaan 1 yaitu X min 3Y tambah 2Z sama dengan 9. Persamaan 3 yaitu 3X min 2Y tambah 5Z sama dengan 12. Lalu kita samakan juga koefisiennya. Ini untuk menghilangkan variabel si X-nya. Ini dikali 3 dan ini dikali 1. Oke, X dikali 3 sama dengan 3X. Min 3Y dikali 3 sama dengan min 9Y. Lalu plus 2Z dikali 3 sama dengan plus 6Z. Lalu 9 dikali 3 sama dengan 27. Selanjutnya, ini sama karena sama kali 1, jadi pasti hasilnya tetap sama. Langsung aja ditulis 3X min 2Y plus 5Z
sama dengan 12, tinggal dikurangin aja. 3x dikurang 3x udah habis. Lalu min 9 dikurangin min 2y sama dengan min 7y. Ditambah 6z dikurangin 5z sama dengan z aja. Karena kalau hasil 1 ditulisnya variabel aja. Lalu 27 dikurangin 12 sama dengan 15. Setelah itu kita mengeliminasi persamaan hasil yang tadi, hasil ini dan hasil ini. Aja. Karena ini kan yang dicari nilai y-nya ya. Ini min 10y ditambah 7z sama dengan 27. Dan ini min 7y ditambah z sama dengan 15. Lalu kita samakan koefisiennya. Karena yang dicari nilai y, berarti kita mengeliminasinya tuh variabel yang z. Berarti ini sama-sama, ini dikali 1, ini dikali 7, biar nilainya tuh sama dan biar bisa dieliminasi. Min 10y dikali 1 hasilnya min 10y. Ini langsung aja ditulis karena hasilnya sama. Min 7y dikali 7 itu hasilnya min 49y. Ditambah z dikali 7 hasilnya itu 7z. 15 dikali 7 itu hasilnya 105. Kalau udah ketemu seperti ini tinggal dikurangin aja. Ini 7z dikurangin 7z habis. Tinggal hitungin ini sama ini. Tinggal hitungin y. Min 10 y dikurangin min 49y hasilnya min 39y. Membutuhkan 27 dikurangin 105 itu min 78. Nah, kalau udah tulis aja min 78. Tadi koefisien y-nya adalah min 39, jadi min 78 dikurangin dibagi min 39 itu hasilnya adalah min 2. Dan di pilihan D-nya min 2 itu adalah yang C. Oke, soal selanjutnya, soal yang ke-8, yaitu pada nomor 26 tentang SPLTV. Soalnya adalah jika X, Y, Z merupakan solusi dari SPLTV, X plus 2Y plus Z sama dengan 3 pada persamaan pertama, lalu pada persamaan kedua, 2X plus Y plus Z sama dengan 16, dan pada persamaan ketiga yaitu X plus Y plus 2Z sama dengan 9, maka nilai dari X plus Y plus Z adalah, oke, di sini kita menggunakan cara eliminasi. Yang pertama itu kita akan mengeliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2. Persamaan 1 yaitu X plus 2Y plus Z sama dengan 3. Persamaan 2 yaitu 2X plus Y plus Z sama dengan 16. Sini kita hilangkan variabel X-nya yaitu dengan mengkalikan koefisien yang ada di depan biar sama, biar bisa tereliminasi si X-nya, yaitu sini 2 dan sini 1. Langsung aja dikali X kali 2 sama dengan 2X, lalu 2Y dikali 2 sama dengan plus 4Y, lalu Z dikali 2 yaitu plus 2Z, dan 3 dikali 2 yaitu adalah 6. Karena ini dikali 1 jadi tulis lagi saja karena hasilnya pun tetap sama, 2X plus Y plus Z sama dengan 16. Langsung aja dijumlahin, ini dikurang. Ini 2X dikurangin 2X, ini sudah habis, eliminasi. Lalu 4Y dikurangin Y, itu 3Y. Selanjutnya 2Z dikurangin Z, itu adalah Z. 6 dikurangin 16, itu adalah min 10. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 3. Persamaan 1 itu X plus 2Y plus Z sama dengan 3. Persamaan yang ketiga itu X plus Y plus 2Z sama dengan 9. Ini langsung aja dijumlahin karena ini variabel X-nya itu udah sama, jadi X-nya tinggal di eliminasi aja. X dikurangin X sama dengan habis, lalu 2Y dikurangin Y sama dengan Y, lalu Z dikurangin 2Z sama dengan min Z. Dan 3 dikurangin 9 yaitu min 6. Selanjutnya kita eliminasi persamaan yang telah diperoleh tadi. Itu langsung aja, ini 3Y plus Z sama dengan min 10, dan di belakang itu Y min Z sama dengan min 6. Karena ini tandanya berbeda, ini plus Z dan ini min Z, jadi kita tambah. Langsung aja, karena ditambah 3Y ditambah Y sama dengan 4Y. Z ditambah min Z itu sudah habis Z-nya. Dan ini min 10 ditambah min 6 jadinya min 16. Lalu min 16, ini si koefisiennya turun ke sini. Jadi min 16 bagi 4, Y-nya adalah hasilnya min 4. Ini untuk yang Y-nya. Sekarang kita cari yang Z-nya. Kita cari yang Z ya, sini. Z-nya langsung aja, ini kan Z-nya itu Y min Z sama dengan 6 kan ya. Ini Y-nya itu adalah min 4. Z-nya belum diketahui min Z, jadi min Z. Dan ini min 6. Min Z sama dengan min 6. Ini tinggal ruas min 4-nya jadi plus 4. Min Z sama dengan min 6 ditambah 4 yaitu jadinya min 2. Z sama dengan 2. Karena ini min ketemu ini plus. Lalu sekarang kita cari nilai X-nya. Ini dia nilai X-nya, yaitu ini yang di atas kita sama 1. X plus 2, 2Y, Y-nya itu adalah min 4. Tambah Z
Z-nya itu adalah 2. Sama dengan 3, X min 8, karena 2 dikali min 4 sama dengan min 8, ditambah 2. Sama dengan 3. X sama dengan 3 ditambah 8. Dikurangin 2. Ini karena pindah ruas jadinya berbalik, yang min jadinya plus dan yang plus jadinya min. Dan hasilnya 3 tambah 8 kurang 2 yaitu 9. Dan karena soalnya yang ditanya adalah nilai dari X tambah Y tambah Z, jadi tinggal kita jumlahkan saja. X tambah Y tambah Z, itu X-nya adalah 9, ditambah Y-nya adalah min 4. Lalu ditambah Z-nya itu adalah 2, dan hasilnya yaitu adalah 7. Dan pada pilihan ganda yaitu ada di huruf D. Jawabannya adalah D. Seperti ini ya jika tidak terlihat. Oke, soal selanjutnya dan juga sekaligus soal terakhir, soal ke-9 pada nomor 29 dengan pertanyaan manakah yang bukan termasuk dalam sistem pertidaksamaan linear 2 variabel di bawah ini. Yang A itu adalah lebih dari atau sama dengan, yang B itu adalah kurang dari atau sama dengan, yang C itu lebih dari, yang D kurang dari, dan yang E adalah sama dengan. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu, sistem pertidaksamaan linear dari variabel ini adalah bentuk matematika yang melibatkan dua variabel, biasanya variabel X dan Y, dan menggunakan tanda pertidaksamaan, bukan persamaan. Lalu bisa kita lihat kalau ini tuh tanda pertidaksamaan ya, A, B, C, D ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa di antara A, B, C, D ini yang berbeda itu hanya yang E, karena sama dengan ini termasuk persamaan, ini termasuk persamaan, tanda persamaan. Sedangkan yang A sampai D ini pertidaksamaan. Dan soalnya adalah sistem pertidaksamaan. Berarti jawaban yang tepat yaitu adalah yang E, alias sama dengan. Oke, itulah remedial saya, Silaida Maharani. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf jika penjelasannya kurang dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.